Berdasarkan survei PISA tahun 2022, skor literasi membaca pelajar Indonesia berada di angka 359. Jauh sekali di bawah rata global, yakni pada angka 476. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,3%. Supaya dapat dikategorikan negara maju, apa indikatornya coba? Yaps, GDP per kapita. Pendapatan per kapita Indonesia yakni menyentuh pada angka 4.580. Supaya dapat dikategorikan negara maju, pendapatan per kapita harus digenjot nih sampai 13.000. Nah, sampai tahun 2045, pendapatan atau pertumbuhan ekonomi Indonesia harus naik sekurang-kurangnya 6-7%. Berat? Yaps, tentu berat. Karena ada salah satu indikator yang jarang dibahas, yakni potensial growth. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus, namun potensial growth-nya terancam. Dan salah satu yang berperan untuk membentuk potensial growth ini adalah kecerdasan masyarakat. Kondisi ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Sehingga diperlukan investasi yang lebih besar di bidang pendidikan, pelatihan kerja, dan penguatan literasi, agar pembangunan lebih merata dan berkelanjutan. Literasi bukan sekadar membaca huruf. Literasi adalah kemampuan untuk memahami dunia, menyaring informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Bahkan, riset World Bank menunjukkan sejak pandemi, kemampuan belajar generasi muda menurun. Makanya, literasi itu penting banget. Bukan hanya sekedar baca, tapi ngerti, mikir kritis, dan bisa pakai ilmu. Kalau kita mau jadi negara maju, mulai dari diri sendiri, upgrade cara berpikir kita. Namun pertanyaannya, apakah mimpi itu bisa tercapai jika generasinya tidak terbiasa membaca? Di penjuru kota, perpustakaan hadir sebagai rumah bagi cerita. Dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Gedung layanan perpustakaan modern mulai dikembangkan sebagai bagian dari program peningkatan literasi dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dengan visi menjadikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi sebagai wadah sumber pengetahuan, informasi, dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan serta menyenangkan. Perpustakaan kini memiliki fasilitas Wi-Fi gratis, ratusan koleksi buku, ruang baca nyaman dan ramah anak, ruang diskusi, perpustakaan keliling, dan layanan digital. Perpustakaan Kota Jambi kini makin praktis dengan layanan perpustakaan digital yang bisa diakses lewat smartphone. Kamu bisa pinjam dan baca buku secara online tanpa harus datang ke lokasi. Cocok buat kamu yang suka baca tapi punya aktivitas yang padat. Namun data menunjukkan pada tahun 2022, jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Jambi mencapai sekitar 55.876 orang dalam setahun, meningkat 14.329 orang di tahun sebelumnya. Namun realitanya, kunjungan itu masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Jambi yang mencapai sekitar kurang lebih 641.000 jiwa. Bahkan, dalam praktik sehari-hari, rata-rata kunjungan perpustakaan di Jambi hanya sekitar 30.000 hingga 40.000 orang per tahun. Sekitar 100-200 pengunjung per hari. Artinya, dari ratusan ribu masyarakat, hanya sebagian kecil yang datang ke perpustakaan. Jadi, masalahnya bukan pada kurangnya buku, bukan pada kurangnya fasilitas, tapi pada kebiasaan kita. Perubahan besar tidak dimulai dari kebijakan besar, tapi dimulai dari keputusan kecil hari ini. Ambil satu buku, baca satu halaman, pahami satu makna. Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tapi oleh siapa yang paling mau belajar. Dunia tidak menunggu untuk hasil, tapi lewat literasi kita belajar untuk tidak sendiri. Jadi pilihannya sederhana, diam di tempat atau melangkah bersama literasi.